Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Welcome back. Welcome back dengan lagu baru ya. Ini buat teman-teman yang mungkin gak denger dari Spotify dan ketinggalan berita kalau opening kita tuh sudah berubah dari episode ke-68. Sekarang sudah running di 70 ya. 71. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin baru denger di YouTube, Podcast Malam Kliwon punya opening baru, di mana lagu ini adalah buah karya dari teman-teman kami juga. Betul. Yang pertama itu ada Mas Dodi Sitanggang. Dia adalah seorang sound engineer senior dan juga program director di salah satu radio swasta. Betul. Kemudian suara sindennya itu adalah teman kampus gua di FIB dulu. Betul. Namanya Leona Untari. Betul. Yang nembang suara prianya teman kita juga, teman-teman masih di lingkungan kita juga, namanya Om Zul Kiflan Matusea, seorang spiritualis dan penasihat spiritualis lah pokoknya yang memang bergerak di bidangnya seperti itu. Namanya nanti kita sertakan di bawah sini caption, nanti ada siapa-siapanya aja. Terciptalah tuh mahakarya dari 3 orang yang sangat capable ya di bidangnya masing-masing. Seperti itu. The best. Oke. Kita mulai cerita lagi buat nemenin teman-teman semua. Pada sehat tapi ya. Harus. Kita sudah ada di New Found Glory, masa New Normal. Oh, New Normal. Oke, cerita yang pertama. Halo Podcast Malam Kliwon. Perkenalkan, nama aku Ferdinand Yuda. Aku berasal dari sebuah perkampungan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Kalimantan. Kali ini aku mau share tentang pengalaman mistis aku bersama abang angkat aku yang namanya Putra. Di sebuah jalan yang terkenal sangat angker, di kawasan sekitar tempat aku yang bernama Karangrati. Sekilas tentang Karangrati. Entah kenapa jalan itu disebut orang Karangrati. Jalan itu berada di perbatasan antara Desa Bangkau, Sungai Kupang, tapi lebih ke arah desa Sungai Kupang. Jadi jalan Karangrati itu dulunya terkenal sangat rawan karena banyak begal dan sangat-sangat angker. Jadi jalan itu sangat sunyi karena hampir tidak ada rumah. Di samping-samping jalan itu hanya ada rumputan ilalang yang menjulang tinggi. Kejadian ini sudah lama, sekitar akhir April 2012. Waktu itu aku sama abang angkat aku sedang refreshing nih ceritanya ke kota Banjarmasin. Karena saat itu aku baru aja selesai UN SMA. Jadi aku tinggal di sebuah kampung yang ada di Nagara dan berjarak tempuh hampir 4 jam ke kota Banjarmasin. Sedangkan Bang Putra tinggal di kota Kandangan. Dia kerja kantoran di sana, yang berjarak kurang lebih 3 jam dari kota Banjarmasin. Dan bila dari Nagara menuju ke kota Kandangan itu pasti selalu melewati jalan Karangrati. Jadi ceritanya aku ikut mobil abang aku dan dijemput sama dia. Aku inget banget waktu itu malam Jumat
Dan hujan deras banget waktu kami pulang menuju rumah kami dari kota Banjarmasin. Dan waktu sudah hampir menunjukkan jam 10 malam. Kebayangkan kalau dari Banjarmasin aja udah jam 10 malam, berarti sampai rumahku di Nagara nanti hampir jam 2 malam dini hari. Akhirnya selama beberapa jam perjalanan, kami pun hampir sampai di kota Kandangan, rumahnya si Abang Putra ini. Dan Abang Putra menawarkan untuk aku menginap di rumahnya aja, karena hari sudah larut malam dan juga lagi hujan. Tapi entah kenapa aku bersikeras tetap mau pulang ke Nagara. Dan akhirnya Bang Putra mau mengantar, meskipun dengan wajah yang cemberut. Karena sudah larut malam banget, aku jadi agak ngantuk. Tapi aku tahan sih, karena kasihan sama abang gak ada teman ngobrolnya. Karena kondisi sudah larut malam dan jalan sangat sepi, jadi Bang Putra menjalankan mobilnya dengan sangat kencang. Mungkin hampir 100 km per jam lebih. Dan ketika melintas di kawasan Karangrati, tiba-tiba Bang Putra ngerem mendadak dan berteriak, "Awas!" Dan waktu itu aku antara tidur dan enggak, langsung kelempar ke dashboard depan karena mobil ngerem mendadak. Dan saat itu aku ngerasa banget kalau mobil ini menabrak sesuatu. Aku kaget banget terus nanya ke abang, "Bang, kita nabrak apaan?" Di situ aku hampir nangis dan gemeter banget. Kata Bang Putra, "Kita nabrak orang, Dek." Waduh. Aku ngelihat muka Bang Putra ini pucat banget dan gemeter juga. Ini sangat gak bagus karena kami berada di kawasan Karangrati yang terkenal angker dalam kondisi hujan lebat, tengah malam dan malam Jumat pula. Setelah itu tanpa pikir panjang, kami berdua langsung keluar dari mobil untuk melihat kondisi orang yang kami tabrak tadi. Saat itu kondisi jalan sangat gelap karena lampu-lampu penerangan banyak yang mati. Memang lampu-lampu di sana itu sering mati meskipun udah diperbaiki sama PLN. Gak lama pasti mati lagi. Kami mencari ke bawah mobil, ke jalan, pinggir jalan, semak-semak rerumputan. Tapi anehnya orang yang kami tabrak gak kami temukan sama sekali. Kami pun sangat bingung. Dan tiba-tiba ada kakek-kakek bersepeda ontel mendekati kami. Dia berkata, "Kalian sedang mencari apa, Nak?" Kemudian kami ceritakan kalau kami udah nabrak seseorang di sini dan mencari orangnya malah gak ketemu. Kakek tua itu pun hanya mengangguk dan berkata, "Sudah, pulang aja kalian." Aku dan Bang Putra bingung dan saling berpandangan satu sama lain. Dan setelah itu kami menengok ke arah kakek tua itu dan beliau sudah tidak ada. Waduh. Kami berdua pun otomatis teriak dan langsung masuk ke dalam mobil. Bang Putra kembali menjalankan mobilnya dengan sangat kencang. Saking takutnya aku gak sadar, aku nangis sambil baca-baca ayat kursi. Singkat cerita, akhirnya sekitar pukul 2:30 dini hari kami sampai di Nagara dengan selamat. Setelah parkir mobil, langsung masuk ke rumah dan menuju kamar. Kami pun langsung tidur tanpa mengganti pakaian yang basah karena saking syoknya. Panik tuh ya. Asli. Dan akhirnya paginya pas bangun, Bang Putra mengeluh katanya badannya sakit banget, kayak remuk dan agak susah digerakkan. Dan pas aku buka bajunya, aku terkejut ngelihat banyak banget bekas biru-biru seperti luka lebam. Aneh banget. Hampir 3 harian dia pun gak masuk kerja karena sakit dan harus bed rest. Ya. Setelah kejadian itu, aku pun bertanya tentang sosok yang kita tabrak malam itu. Kata Bang Putra, sosok itu adalah laki-laki tinggi dengan pakaian serba hitam yang tiba-tiba langsung nyebrang jalan. Apa mungkin itu salah satu sosok makhluk halus penunggu jalan Karangrati? Dan masalah luka-luka lebam itu juga aneh banget. Kayak dia yang abis ketabrak dan kebanting. Entahlah. Ya intinya kita harus hati-hati dimanapun kita berada. Sekian cerita dari aku. Terima kasih untuk podcast Malam Kliwon telah membacakan. Sukses selalu. Nagara.
negara gue sambil googling ah. Kalimantan Selatan. Selatan. Karangrati. Wih, banyak di YouTube ternyata. Banyak ya. Misteri Jembatan Karangrati. Oh, ternyata memang populer nih. Populer akan keangkerannya. Anyway teman-teman, enggak deh, nanti deh. Jadi kita sudah tag di salah satu episode lah. Nanti teman-teman kepo sendiri di ini ya, di Spotify. Biar sekalian teman-teman dengerin Spotify juga. Kan kita udah eksklusif di Spotify. Betul. Ada satu kejadian di mana menurut kita berdua ini adalah gangguan paling berani dari mereka di saat kita lagi take podcast. Udah deh, nanti deh kepoin aja di episode keberapa gitu. Pokoknya ada kaitannya sama lampu ini nih. Benar, lampu, kipas angin dan kipas angin yang kita pakai. Gawat. Sumpah ini kali ini kita nggak canda nih. Isinya tuh 15 menit 20 menit sendiri tuh kegaduhan. Saya dan Danu tuh. Gaduh bos. Asli. Segaduh-gaduhnya gaduh gitu. Oke, balik ke cerita tadi. Berarti modusnya begitu ya. Ibarat kita maling, kalau maling kan punya modus masing-masing tuh. Kalau ini ketubruk ya. Nabrak, tapi dia yang lebam besokannya. Yang nabrak yang lebam badannya. Aneh ya. Nah tapi pendengar podcast Malam Kliwon nih, teman-teman Kliwon banyak juga nih dari Kalimantan. Si Jarot tuh Banalis, Banalis Kalimantan. Selatan dia, Timur kali. Iya sorry, Kalimantan Timur. Gitu. Jadi menurut kami selain tanah Jawa gitu ya, tanah Kalimantan tuh menyimpan banyak banget kisah mistis dan misteri gitu. Betul. Oke.